Kepada Bapak Jokowi kami sampaikan, Habib Bahar bin Smith bebaskan sekarang juga tanpa syarat takbir, karena kalau tidak kalian telah mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusannya dengan saya. Nah, kalau tidak ada kasus, tahu-tahu dimasalahkan di hukum, itu yang namanya kriminalisasi. Itu ngomong saya urus masih. Tapi kalau ada kasus hukumnya ya kita sulit. Yang dimaksud keonaran, berita bohong, itu kan ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Kalau ya mungkin musuh ulama, kalau ya mungkin musuh habaib, yang musuh habaib, yang musuh ulama, yang monarki ulama itu Pak. Kenapa kalau saya tidak Jokowi? Mau ditangkap saya? Jokowi Pak, tangkap saya presiden. Cacian ada batil, provokasi batil, ghibah, gosip, mencaci maki orang ada batil, bukan yang hak, ada batil. Sedangkan presiden kepala negara berkali-kali, mungkin 60 kali saudara mengatakan hoax, tidak ada masalah. Ini yang seharusnya Pak Mahfud, Kapolri dan juga Pak Presiden Jokowi malu kepada rakyat. Saya tidak akan ngomongin ini kalau mereka hanya masih berbicara masalah agama. Tapi akhir-akhir ini kelompok-kelompok seperti ini sudah mulai berbicara negara. Untuk menetapkan tersangka Bahar ini, saksinya itu udah lebih dari 31 orang saksi. Terus berkembang sampai sekarang sudah lebih dari 50 orang. Saksi ahli maupun saksi fakta. Sehingga saya katakan jangan main-main, harus jelas lah kepada masyarakat. Kalian tangkap satu akan tumbuh 1000 takbir. Kalian tangkap satu akan tumbuh 1 juta para pejuang Islam takbir. Kepolisian resmi menetapkan Bahar bin Smith menjadi tersangka pada Senin 3 Januari malam, bukan karena ujaran kebencian yang belakangan ramai di media sosial. Bahar bin Smith ditangkap atas kasus berita bohong atau hoax. 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau disiksa, dicopot kukunya, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara. Berdasarkan fakta hasil penyidikan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan hari ini dan gelar perkara yang dilaksanakan hari ini, penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. Menyebar kebohongan, berita palsu dia sebarkan, itu bukan jalannya Nabi Muhammad, bukan dakwah, bukan nahi mungkar, bukan amar ma'ruf, bukan jihad, bukan jalannya Nabi, ada jalannya syaitan, bukan jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konferensi pers, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rahman mengatakan, Bahar bin Smith resmi menjadi tersangka atas kasus berita bohong tersebut dalam ceramahnya di Marga Asih dan dianggap sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Atas dasar ini sesungguhnya Habib Bahar semata-mata menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf jalannya Nabi Muhammad, nahi mungkar jalannya Nabi Muhammad. Tapi cacian bukan jalannya Nabi, itu jalannya setan. Kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci itu. Kok bahasane ceramah kok ngoten, itu jangan-jangan Jokowi banci, jangan-jangan head. Loh, niku nyuwun sewu berarti mainnya fisik. Ora kena. Kamu kera-kera bersorban, kamu Ustaz Jahannam, kamu Kiai Bangsat. Menyebar kedengkian, provokasi, namimah, itu jalannya iblis, bukan jalannya Nabi Muhammad, itu jalannya syaitan. Habib Bahar bin Smith ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus penyebaran berita bohong. Mengganggu ketertiban, merusak nama baik, memutar balik dan seterusnya, atau mengujar kebencian. Habib itu tidak semuanya mendukung Habib urakan ini, cenderung menimbulkan keributan, keonaran, itu bisa berefek negatif terhadap orang yang seetnik. Mereka sebagai bagian dari habaib malu melihat ada orang yang merusak gelar Habib dan mengacau di masyarakat. Jadi saya minta ini seperti Bahar Smith ini yang sok petantang petenteng pakai mau ngelawan,
Kenapa saya marah? Saya merasa Habib, saya terhina, saya malu. Jujur saya malu sama seluruh bangsa Indonesia. Lihat tingkah si Bahar Smith ini. Dan juga pun sekalipun Rizik. Ini adalah peringatan Allah SWT. Sesungguhnya kezaliman mereka, kebiadaban mereka sesungguhnya akan menimpa kepada mereka dan akan merusak kepada rakyatnya. Takbir. Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Usai melakukan gelar perkara dan memeriksa 52 orang saksi, polisi menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Kita semua harus hati-hati, aparat, hati-hati, masyarakat juga hati-hati, jangan terprovokasi. Kita ini harus menjaga keutuhan dan kedamaian. Biarlah orang-orang yang sudah ditangkap ini diproses, dibawa ke pengadilan. Kalau itu biar hakim yang memutuskan. Penegakan hukum yang penuh dengan kriminalisasi dan segera bebaskan saat ini juga tanpa syarat Habib Bahar bin Smith. Kalau perilakunya salah, maka harus ada proses hukum. Sosoknya bisa siapa? Ya bisa Habib, bisa Kiai, bisa pejabat. Maka saya nggak mau ada istilah kriminalisasi Habib. Nggak ada kriminalisasi ulama. Karena hukum itu yang dilihat bukan sosoknya, tetapi perilakunya. Saudara Ajis ini yang seharusnya mengungkapkan apa sih sesungguhnya hakikat, tapi saya takut juga mungkin aja dia agak hati-hati ini, karena jangan-jangan sampai dari sini ada yang melaporkan lagi. Rangkaian yang terjadi terhadap Habib Bahar bin Smith bagian dari pembungkaman. Kami menduga juga memang ada sponsor, ya, ada sponsor pembungkaman terhadap Habib Bahar bin Smith. Gak usah berteori-teori yang lain, kita juga ahli hukum semua kok. Lantas informasi yang diberikan saudara Bahar bin Smith itu, apakah itu tidak palsu? Itu jawabannya. Gini, saya tidak intervensi ke dalam kasus itu. Yang dimaksud keonaran, berita bohong, itu kan ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Ya kan selesai ini ada melapor menjadi tersangka lagi. Mungkin ketakutan itu juga. Kalau memang salah sikat aja, kan gitu. Ini untuk melindungi masyarakat kan. Kami sudah sampaikan ke pihak penyidik apa dasar yang menjadi alasan Habib Bahar bin Smith langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tadi disebutkan, saya nggak tahu di mana letak salahnya Habib Bahar. Saya jawab dulu di mana letak salahnya. Bahar bin Smith ini dilaporkan telah menyebarkan berita bohong, yaitu mengatakan bahwa ke-6 Laskar FPI yang tertembak di kilometer 50 itu sebelumnya dianiaya, dibakar kemaluannya, dicabut kukunya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya juga tidak menafikan, ya, dalam arti mau tidak ada yang salah, tidak. Saya tidak berkata demikian. Tapi itu kan sebenarnya bisa dikomunikasikan seperti itu loh. Jadi kita tadi saya dengar tadi terakhir statementnya antara lain ini apa berbahaya atau segala macam gitu ya. Ya maksud saya itu bisa dikomunikasikan lah. Kan apa namanya, beliau juga orang yang terbuka lah gitu kan. Seperti ini juga kan bisa dihubungi juga saya lewat saya. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau kita biarkan orang yang memprovokasi, udah itu nanti tidak ditindak. Nah, sebelum si Smith ini masuk, si Bahar masuk ke ruang pemeriksaan, memprovokasi dulu di luar. Saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara. Maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesia, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian, bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman, dari manapun datangnya kezaliman. Saya minta kepada semua ulama, pada semua umat Islam yang mana yang diajak supaya melanjutkan perjuangan, kezaliman dan sebagainya. Yang mana yang dikatakan kezaliman? Kalau kemudian orang-orang yang mengaku ulama atas nama Islam selalu menyuarakan hal-hal yang seperti ini brutalitas yang justru menjauhkan Islam dari daya tariknya. Mana yang brutal? Jangan menyampaikan seenak omongan Bapak aja. Brutal ini yang mana yang brutal? Kenapa kalau saya tidak Jokowi? Mau ditangkap saya? Jokowi bangsa, tangkap saya bersih! Itu kan bagian dari kritik, ya, kritik pada pemerintah.
Dan negara kita negara demokrasi. Demokrasi itu juga ada caranya, Pak. Kritik dalam Islam juga ada caranya. Ini belum ada kalau Bahar bin Smith ini preman, saya tidak akan berbicara seperti ini, Pak. Tadi rekan saya mengatakan apakah mengkritik pemerintah itu dikatakan menghina, ya, menghujat. Kita robah nama Jokowi menjadi Jokodok. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Itu betul nggak? Kita sebagai bangsa Indonesia, siapa yang setuju kita usir Jokowi dari istana? Apa pantas kodok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Dia memanfaatkan agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Istana sebut istana iblis misalnya, ya. Dan ini diucapkan. Tapi kita yakin percaya banyak ulama-ulama yang luar biasa. Oh banyak. Banyak banget, itu kan hanya 1-2 orang aja. Ya cuma 1-2 orang itu corongnya gede banget, itu masalahnya. Nyaring bunyinya.